sekalipun dalam pergumulan kita sendirian, tetapi Allah adalah pribadi yang setia di dalam setiap keadaan kehidupan kita. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada sorak nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Haleluya. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Amin. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada sorak nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
berdoa. Itulah sebab. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena itu saudaraku, kita akan menikmati firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Matius pasalnya yang ke-6. Kita baca dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14 dan 15. Kita akan baca. Yang bawa Alkitab kita akan baca bersama. Yang tidak bawa Alkitab renungkan bersama-sama. Dengan judul di atas, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di sorga di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan melihat satu persatu. Dan saya akan memberikan tema sederhana, doa yang dikabulkan Allah. Saya ulangi sekali lagi, doa yang dikabulkan Allah. Ada banyak orang bertanya, pendeta, saya sudah berdoa, tetapi sampai hari ini saya belum menerima jawaban doa itu. Ada banyak umat Tuhan berkata, saya sudah 1 bulan berdoa, saya sudah 1 tahun berdoa, tetapi saya pun belum menerima jawaban doa itu. Menjadi pertanyaannya, apakah doa saya salah? Apakah kata-kata dari doa itu salah? Ataukah ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan tidak mendengar doa saya? Ada pula yang berkata, ataukah mungkin Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya sehingga di waktu kami berseru, di waktu kami berdoa, sampai-sampai Tuhan tidak mendengarkannya. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membahas 7 hal. Dikatakan doa yang dikabulkan Allah. Doa yang dikabulkan Allah adalah doa yang berisikan 7 syarat dari Tuhan. Saya ulangi sekali. Doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang berisyaratkan 7 hal. Yang pertama, doa yang dijawab oleh Tuhan atau doa yang didengar dan dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan hati yang tulus, suci, dan kudus. Doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang betul-betul dinaikkan dari hati yang tulus, dari hati yang paling dalam, dengan hati yang tulus, yang kudus, yang kita naikkan dan panjatkan kepada Tuhan. Karena hanya doa yang demikianlah yang bisa menembus kerajaan surga,
Kita lihat di dalam Mazmur pasal 24 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Kita lihat Mazmur pasal 66 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Di sana pemazmur Daud berkata kepada Tuhan, seandainya tanganku kotor, hatiku kotor dan tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak mungkin Allah menjawab doa saya. Nah, betapa penting dalam kehidupan kita orang percaya, kalau kita mau menghadap Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, betapa penting kita harus koreksi hati kita, kita harus koreksi hidup kita. Karena kita berkata, jika engkau mempersembahkan korban kepada Tuhan, jika engkau mengingat bahwa ada kesalahan yang diperbuat oleh saudaramu atau kesalahanmu kepada saudaramu, maka engkau harus pergi terlebih dahulu untuk berdamai dengan dia. Engkau harus membereskan dulu kesalahan itu. Engkau harus menyelesaikan dulu dosa itu, baru engkau datang kembali untuk mempersembahkan korban. Bagaimana mungkin Tuhan menjawab doa kita? Bagaimana mungkin Tuhan mendengar doa kita? Bagaimana mungkin Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita kalau kita menghadap Tuhan dengan hati yang gusar, dengan hati yang marah, dengan hati yang dengki, dengan penuh dengan kedendaman? Itu tidak akan pernah menerima jawaban doa dari Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita menghadap Tuhan, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, kita harus mengoreksi hati kita. Apakah kita sudah tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain? Apakah kita tidak lagi mengingat perbuatan orang lain? Ataukah memang kita masih mengingat kesalahan orang lain? Dan jika kita masih mengingat kesalahan orang lain, maka perlu kita tinggalkan semua persembahan kita dan kita datang berdamai dulu dengan orang lain, baru kita datang kembali. Disitulah kita akan melihat betapa hebatnya Tuhan akan menjawab doa kita. Yang kedua, kita akan melihat jawaban doa itu ketika kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan pertobatan. Sama sekali lagi, kita datang merendahkan diri dan penuh dengan pertobatan. Sebab tidak mungkin orang menjawab doa orang yang sombong. Sama sekali lagi, tidak mungkin Tuhan menjawab doa orang yang sombong. Hanya doa orang yang rendah hati, doa orang yang bertobat, doa orang yang sadar akan dirinya, bahwa dirinya itu butuh Tuhan, dirinya butuh campur tangan Tuhan, dirinya butuh pembelaan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya kepada kita. Kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, ya, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Perlu digarisbawahi, Tuhan berkata, aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, mengaku semua kesalahan, mengaku semua pelanggaran kita kepada Tuhan, mengaku bahwa Tuhan, saya ini adalah manusia yang paling hina dari manusia yang lain, saya ini adalah manusia yang paling bejat dari manusia yang lain, maka tidak ada tempat untuk saya datang untuk minta pengampunan, kecuali saya datang kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan. Nah, ketika kita datang dengan kerendahan hati dan dengan hati pertobatan di hadapan Tuhan, maka Alkitab katakan Tuhan dari surga mendengar setiap seruan orang yang mau bertobat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mendengar doa kita dari tempat lain. Tuhan tidak pernah menjawab doa kita dari tempat lain. Tetapi Tuhan terus terang berkata, aku akan mendengar doa dari tempat yang maha tinggi atau dari surga, agar supaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan itu tetap akan mendapat bagian yang sudah Tuhan tentukan buat mereka. Jadi Tuhan dengar pada waktu kita merendahkan diri dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Ya. Saya tidak tahu berapa banyak kita berdoa, bergumul sampai hari ini, sehingga ada pertanyaan demi pertanyaan yang keluar
dan demi pertanyaan yang masuk ya di telinga sebuah hamba Tuhan, apakah Tuhan masih ada, apakah Tuhan masih dengar atau tidak. Tetapi jawaban saya sederhana, hanya doa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan pelanggarannya, doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Karena orang-orang yang sombong, di waktu mereka menghadap Tuhan, doanya pasti akan ditolak oleh Tuhan. Alkitab memberikan perumpamaan tentang seorang pemungut cukai dan orang berdosa yang lain. Dikatakan pemungut cukai dia datang di hadapan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia katakan aku bersyukur kepada Tuhan. Sebab aku tidak sama seperti memungut cukai. Aku berdoa setiap hari, aku berpuasa 1 minggu 2 kali, aku membantu menolong, bahkan aku mengeluarkan perpuluhan. Ini doa yang mengeluarkan keangkuhan. Ini doa kesombongan. Dan doa ini tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi pemungut cukai Alkitab berkata, dia berdiri jauh-jauh. Dia memukul dirinya dan berkata, Tuhan, aku adalah orang yang paling berdosa. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, siapakah di antara orang ini yang dibenarkan oleh Allah? Murid-murid berkata, orang yang mengakui kesalahannya lah yang dibenarkan oleh Allah. Ingat, kita tidak bisa mempertahankan keegoisan kita. Kita tidak bisa berkata, saya tidak butuh Tuhan. Kita tidak bisa berkata, saya tanpa ke gereja pun saya diberkati. Tanpa saya mengiring Tuhan pun, hidup saya baik-baik saja. Dengarkan baik. Hari ini kita boleh bangga, situasi keadaan kita diberkati. Tetapi tahukah saudara, yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan, semua yang ada di kolong langit ini, itu ada waktu dan masanya. Kita tidak tahu masa dan waktu kita hari esok. Yang kita tahu adalah jika kita diberikan waktu dan kesempatan. Dan jika gunakan kesempatan waktu itu untuk mengasihi Tuhan, percayalah, sekalipun hari esok bukan menjadi bagian kita, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Karena kita sudah memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan jika hari esok pun menjadi bagian kita, kita adalah manusia yang paling beruntung. Karena Tuhan mempercayakan hari esok untuk dinikmati, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa betapa penting kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan dengan pertobatan. Karena doa disertai dengan kerendahan hati, doa disertai dengan pertobatan, itu menembus kerajaan Allah. Sebab Tuhan berkata, aku mendengar dari surga. Berarti doa orang percaya itu tembus ke surga. Seruan orang percaya itu sampai ke surga. Karena Alkitab katakan Tuhan mendengar dari surga. Dan kalau Tuhan sudah mendengar dari surga, maka orang-orang yang di surga termasuk Allah itu sendiri, dia akan bertanggung jawab seluruh hidup kita. Dia tidak pernah mengabaikan kehidupan kita. Dia tidak pernah lalaikan kehidupan kita. Tetapi dia selalu bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah saudaraku, ada satu peristiwa yang terjadi di hari kemarin. Selesai pulang dari tempat pekerjaan, saudara. Nah, sampai di rumah, istri saya berkata, kasih panas itu daging, ya, dan kita akan menikmati. Dan saya katakan kepada anak, coba kasih panas itu daging dulu. Setelah dikasih panas, istri saya katakan, coba dirasa dulu. Kira-kira bumbunya sudah pas, rasanya sudah pas. Nah ketika saya ambil sepotong daging, saya makan, ternyata bumbunya belum terlalu pas. Saya katakan kepada istri saya, coba tambahkan cabai. Tambahkan cabai sedikit. Karena biasanya orang Manado itu kalau makan ikan atau daging, itu harus cabainya ikan satu potong atau daging 1 kilo, biasanya itu cabainya 1 kilo juga. Itu harus buat bibir itu sampai gemetar, baru orang Manado puas kalau dia makan. Nah saya bilang sama istri saya, Tuhan itu hebat. Saya bilang, kenapa Tuhan itu hebat? Kalau kita punya niat baik untuk mengasihi Tuhan, baru saja punya niat baik untuk mengasihi Tuhan, Tuhan berkati secara melimpah. Ya. Apalagi kalau kita sudah masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita sudah masuk di dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh,
maka Alkitab katakan Tuhan akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat buat kita. Sehingga saya katakan sama istri saya, di waktu kelimpahan Tuhan curahkan berkat secara berlimpah. Dan di waktu kelimpahan Tuhan tidak ambil berkat kita dan Tuhan kasih ke orang lain sehingga orang lain berkelimpahan, tidak. Di waktu kita kelimpahan, Tuhan curahkan kelimpahan dalam kehidupan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga di waktu kekurangan, Tuhan tidak pernah menolak dan berkata, aduh kasihan kamu kekurangan ya. Tidak. Tetapi ketika kita kekurangan, Tuhan juga curahkan kelimpahan supaya dengan kelimpahan itu kita akan menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Oh, itu sebabnya saudara dengarkan baik. Di waktu kita kelimpahan, percayalah, Allah tetap melimpahkan berkatnya dalam hidup kita. Demikian juga di waktu kita kekurangan, percayalah, Allah tetap melimpahkan berkatnya buat kita. Sehingga hidup kita berkesinambungan dan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Ingat, hanya doa yang disertai dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Doa itulah yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, doa yang tidak berkeputusan. Doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang tidak berkeputusan. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya agar supaya murid-murid tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, doa itu adalah ujung tombak kehidupan kita. Doa itu adalah ujung tombak dari berkat kita. Sejauh mana kita berdoa kepada Tuhan, sejauh itu berkat kita. Sejauh mana kita berseru kepada Tuhan, sejauh itu kuasa Tuhan dinyatakan. Sejauh mana kita berdoa kepada Tuhan, sejauh itu ada jalan keluar. Sejauh mana kita berdoa, disitulah kita melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tetapi kalau kita jarang berdoa, tidak mungkin keran berkat Tuhan dari surga terbuka. Oleh karena itu betapa penting kita continue harus berdoa setiap hari. Ada orang berkata, pendeta saya sudah berdoa setiap hari, pagi, siang, dan malam saya sudah berdoa. Tetapi sampai hari ini saya tidak kunjung menemukan atau mendapat jawaban doa itu sendiri. Menjadi pertanyaan saya, kemungkinan besar kita berdoa, tetapi kita rasa bangga terhadap diri kita sendiri. Tidak mungkin Allah menjawab doa demikian. Kita pun mungkin datang berdoa kepada Tuhan, tetapi kita dengan sombong dan angkuh, tidak mungkin doa demikian akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi hanya doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingat, doa yang mampu mengubah segalanya dalam hidup kita. Yang keempat, saya akan percepat, saudara. Saudara simak dengan baik. Dinaikkan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan ucapan syukur. Bukan dinaikkan dengan sungut-sungut, bukan dinaikkan dengan protes, bukan dinaikkan dengan keinginan daging, tetapi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan sambil kita mengucap syukur. Entah hari ini doa itu ada jawabannya atau tidak, entah hari esok doa kita ada jawabannya atau tidak, entah 1 minggu ke depan doa kita ada jawabannya ataupun tidak. Yang kita tahu adalah Tuhan terima kasih karena Tuhan masih memberi kuat dan sehat buat saya hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kemampuan untuk saya hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah membuat keluarga kami tetap diberkati. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini sekalipun kami harus melewati badai, kami tidak akan pernah takut, kami tidak perlu gentar karena kami tahu Allah tetap memperhatikan dan peduli dalam kehidupan kami. Amin. Yang kelima, saudara, yang dikasih Tuhan,
Doa yang dijawab oleh Tuhan berisyaratkan 7 hal. Yang kelima, sesuai kehendak Allah. Jadi doa itu tidak boleh sesuai dengan kehendak manusia. Tetapi doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya ulangi sekali lagi. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita berdoa bukan meminta sesuai dengan kehendak kita. Kita berdoa bukan memuaskan nafsu kita. Kita berdoa bukan karena memuaskan keinginan kita. Tetapi kita berdoa kepada Allah harus seturut dengan kehendak Allah. Ada orang berdoa. Dia berdoa karena dia lihat tetangganya sukses. Makanya dia berdoa dan berkata, Tuhan, berkati saya agar supaya sukses seperti tetangga saya. Ya. Ada orang berdoa karena dia melihat teman-temannya sukses. Barulah dia berdoa dan berkata, Tuhan, berkati saya supaya saya sukses seperti teman-teman yang lain. Ya. Berkati saya berlimpah-limpah supaya teman-teman yang lain tidak mencemoohkan saya, tidak menganggap rendah saya, tidak menyepelekan saya, dan sebagainya. Nah, doa yang demikian ini belum tentu tembus ke surga. Kenapa? Karena apa yang kita minta sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia. Kita tidak lagi berpikir bahwa apakah doa ini berkenan sama Tuhan atau tidak. Kita tidak lagi berpikir apakah permintaan saya ini berlebihan atau tidak. Kita tidak lagi berpikir bahwa apakah permohonan, permintaan, pergumulan ini yang saya sampaikan kepada Tuhan berkenan di hati Tuhan, ataukah memang hanya saja memuaskan keinginan saya semata. Dan selama doa itu permintaannya hanya memuaskan keinginan semata, maka jangan heran kalau sampai hari ini doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang berkenan dan dikehendaki dan dijawab oleh Tuhan adalah doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita meminta A, namun Tuhan menjawab B. Kenapa demikian? Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan, butuhkan ketimbang kita sendiri. Karena belum tentu apa yang kita doakan, apa yang kita minta di hadapan Tuhan itu seturut dengan kebutuhan kita. Terkadang yang kita minta menurut kita itu urgent, ya. Menurut kita itu penting, ini gawat, kalau tidak maka ini akan berakhir. Tetapi belum tentu Tuhan jawab seperti apa yang kita minta. Terkadang Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan berupa hal yang lain. Terkadang kita mungkin merasa, loh kok begini jawabannya? Kok kenapa seperti ini? Tetapi cepat atau lambat Anda pasti akan mengerti. Ternyata Tuhan lebih paham kebutuhan kita sendiri, kebutuhan kita, ketimbang kita sendiri memahami kebutuhan kita. Selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat hal yang keenam. Dinaikkan dengan iman. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat alias sudah kadaluarsa. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Nah, betapa hebatnya Abraham ini yang digambarkan, yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Bahwa karena iman ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Artinya tidak mungkin lagi bahwa si Sarah itu akan mengandung dan melahirkan anak. Tidak mungkin lagi si Sarah itu beroleh keturunan.
Tidak mungkin lagi si Sarah itu beroleh berkat, karena Alkitab katakan usianya sudah lewat, sudah kadaluarsa. Tetapi doa itulah mampu mengubah jalan hidup seseorang. Doa itu mengubah masa depan seseorang. Doa itu mengubah pekerjaan seseorang. Doa itu mengubah dan mengangkat seseorang dari bawah Tuhan angkat dan Tuhan muliakan. Itu karena doa. Nah, selama kita berdoa, selama kita datang dengan rendah hati, selama kita bertobat, meninggalkan jalan yang jahat, dan kita berdoa dengarkan baik, doa mampu mengangkat masa depanmu dari yang suram dan menjadi masa depan yang penuh dengan kecerahan. Hanya doa. Jadi kalau kita tidak berdoa, jangan harapkan masa depan kita baik. Kalau kita jarang berdoa, jangan harapkan Tuhan membuka berkat. Kalau kita jarang berdoa, jangan mengharapkan kalau Tuhan membuka jalan buat kita. Tetapi ingat, di balik doa, hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Itu karena doa. Dan yang terakhir, doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang berisyaratkan 7 hal. Yang terakhir, hal yang ketujuh, dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-13. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapakku dipermuliakan di dalam anak. Nah, menjadi pertanyaannya, selama saudara berdoa, apa yang Anda sampaikan? Dan doa apa penutupnya? Kemungkinan, saudara, ada kalanya kita berdoa, kita sudah lupa menutup dengan kata di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita berdoa, kita sampaikan, dan kita akhiri di dalam nama Yesus. Itu menunjukkan bahwa doa itu tembus ke surga. Tidak boleh ada nama lain disebut dalam doa. Karena Alkitab katakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada semua manusia yang ada di kolong langit ini, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada lagi nama nabi, tidak ada lagi nama rasul untuk menghantarkan doa itu ke surga. Tidak ada lagi selain hanya nama Yesus yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada manusia, sehingga setiap manusia di muka bumi ini dia harus berdoa di dalam nama Yesus. Kalau dia tidak berdoa di dalam nama Yesus, tidak mungkin doanya didengar di surga, karena surga pemiliknya hanya Yesus, dan orang yang percaya Yesus harus berdoa di dalam nama Yesus, maka doanya itu akan tembus ke surga. Amin. Doanya itu pasti akan tembus ke surga, karena dia awali dalam nama Yesus, dia akhiri pula di dalam nama Yesus. Kiranya 7 perkara rohani yang hebat ini akan menolong kita agar supaya kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, agar supaya dengan ketulusan itu Tuhan akan mendengar doa kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hati penuh dengan pertobatan. Ingat, tanpa pertobatan, doa kita tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Jadi sebabnya ini menjadi sebuah koreksi dalam kehidupan kita, anak Tuhan, bahwa jika masih ada kesalahan, ada dosa, kita terlebih dahulu membereskannya, dan kita baru datang kepada Tuhan. Maka percaya doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kita akan naikkan doa kita dengan ucapan syukur. Tidak boleh ada sumut-sumut di dalam berdoa. Tidak boleh ada perbantahan di dalam doa. Tidak boleh ada dendam di dalam doa. Tetapi kita naikkan syukuran, berkata, Tuhan terima kasih. Doa saya dijawab atau tidak, yang ku tahu hari ini adalah aku masih kuat, aku masih sehat, aku masih diberkati. Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Kita tetap datang bersyukur, berdoa dengan iman yang dinaikkan kepada Tuhan. Percaya, doa yang dinaikkan dalam iman itu, Tuhan tidak pernah kecewakan. Sebagaimana Tuhan menolong Abraham, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham di masa usia yang sudah lanjut, maka Tuhan yang sama akan menolong kita. Dia akan memberkati kehidupan kita. Dan ingat sekali lagi, naikkan di dalam nama Yesus. Karena di kolong langit ini hanya satu nama, yaitu nama Yesus, yang dikaruniakan untuk setiap manusia. Dan setiap manusia berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan
harus pakai nama itu. Selain nama itu, jangan mengharapkan ada mujizat. Tetapi selama ada nama itu yang kita sebut, mujizat demi mujizat, perkara-perkara hebat demi perkara hebat, keheranan-keheranan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat betapa hebatnya Allah campur tangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang hebat buat kami hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberi kuat, Tuhan memberi sehat buat kami. Setiap kami di tempat ini Tuhan berkati, setiap teman-teman yang mendengar melalui siaran Facebook maupun melalui siaran YouTube, Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kami, bahwa betapa penting kami datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhanlah jalan keluar satu-satunya dalam kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhanku. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.